Jujur aku pengen dua-duanya karena sebelum aku memulai bisnis itu tuh aku pengen jadi pegawai dulu yang dimana tuh aku belajar dulu sampai aku paham, sampai aku ngerti. Kalau saya emang udah ngerti baru deh aku nanti buka usaha dan bisnis sendiri. Hai semuanya, nama aku Arden Asegaf, umurku 21 tahun, kesibukanku sekarang sebagai mahasiswa dan sebagai barista. Perkenalkan, nama aku Balkis Putri Farani. Sekarang aku adalah seorang mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip. Dan sekarang aku juga sebagai karyawan di salah satu coffee shop yang ada di Semarang. Halo, nama aku Panda, umur 21 tahun, kesibukannya kuliah. Kenalin, aku Afin nih. Aku sekarang berumur 21 tahun, kesibukannya kuliah akhir. Perkenalkan, nama saya Jericho Azaria, umur saya 21. Kesibukan saya kuliah sambil kerja. Penting sih kalau menurut aku ya, apalagi kan aku mahasiswa, jadi bisa buat belajar aku buat nantinya gitu. Menurut aku penting banget sih, apalagi memulai bisnis sejak muda itu bisa meningkatkan peluang kita untuk sukses di masa depannya. Entah dia punya basic bisnis dari orang tua atau enggak, menurutku penting sih karena zaman sekarang kan persaingan pekerjaan semakin tinggi ya. Jadinya mau nggak mau kita harus mandiri juga. Gimana pun caranya lah harus tetap mau belajar di situ. Keren ya, bisnis di usia muda itu kan misal nih kalau udah punya pendapatan sendiri, mereka tuh bisa beli apa yang diingini. Keren sih, soalnya udah memikirkan masa depan dan gimana caranya dapetin duit. Keren sih, karena mereka dari awal udah mau berusaha, terus udah mau merangkap dari nol dulu gitu. Itu sih sebenarnya prosesnya keren. Kalau buat memulai bisnis sih dulu aku udah pernah ya. Jadi ceritanya teman aku tuh punya kayak bisnis konveksi kecil-kecilan gitu kan guys. Jadi dia punya pabrik sendiri dan itu dia yang nyablon sendiri, dia ngejahit sendiri. Nah dulu itu aku sempat iseng tuh nemu foto bagus di Pinterest kan dulu. Terus aku minta teman aku nih, ini fotonya lucu deh, coba deh kamu sablon terus kita jual. Siapa tahu banyak peminatnya. Ternyata lumayan sih, tapi sekarang nggak aku lanjutin soalnya aku mager guys. Waktu ini udah pernah, cuman itu nggak lama juga sih. Bisnisnya itu tanaman kaktus. Waktu itu sih pernah bisnis apa ya, itu bisnis makanan. Cuman waktu itu gagal sih. Belajar tentang bisnis di kuliah aja sih, tapi kan cuma basicnya doang ya. Kebetulan jurusan aku kan administrasi bisnis ya di kuliah. Terus kalau lewat apanya, sebenarnya tuh aku ngeliat dari teman aku juga tuh waktu itu. Dia tuh jualan iPhone, jadinya aku kayak, wah kayaknya aku tertarik sih gitu. Jadi platformnya itu lewat media sosial sih aku buat bisnisnya. Kalau untuk belajarnya semuanya itu aku otodidak ya guys, gak ada belajar dari orang atau baca buku atau dari YouTube gitu, aku nggak pernah kayak gitu. Mungkin next kalau misalnya ada content creator yang emang khusus membahas tentang entrepreneurship gitu pasti aku pengen sih nonton. Cuman kalau buat sekarang aku sendiri tiap belajar bisnis nggak pernah langsung belajar sama ahlinya, langsung otodidak aja, langsung nyebur gitu guys. Modal sama belajar. Kendalanya aku masih ada rasa takut aja sih, takut untuk gagal. Padahal itu sebenarnya bagian dari bisnis kan. Untuk kendalanya itu waktu itu untuk pemasarannya ya. Terus untuk modalnya mungkin juga termasuk, habis itu untuk waktunya karena kan saya kan juga kuliah sambil kerja ya. Jadi sedikit waktunya buat bisnis. Pertama aku mau beli tanah, yang kedua aku pengen bisnis F&B, jelas. Mau bisnis, tapi belum tahu apa sih. Mau investasiin. Kalau misalkan dikasih uang 1 miliar ya, satu aku pengen jadi juragan kos-kosan. Nggak, tapi bener karena itu apa ya, investasi jangka panjang.
Terus aku pengen buka usaha burjo yang banyak. Gitu sih. Mau jadi pebisnis. Soalnya kalau misalkan bisnis kan kita yang ngatur, terus habis itu lebih fleksibel aja sih. Jadi suka-suka kita karena kita yang ngarahin. Kalau nggak ada modal, pilih jadi pegawai dulu kan buat ngumpulin modal. Terus kalau misalnya udah cukup, ya baru mulai bisnis gitu. Pasti milih pebisnis. Karena apa ya? Pebisnis itu kan jalan kerjanya kan dia yang ngatur sendiri. Kalau pegawai kan dia kan ikut orang. Ikut orang tuh nggak enak, susah, pusing. Jujur aku pengen dua-duanya karena sebelum aku memulai bisnis itu tuh aku pengen jadi pegawai dulu, yang dimana tuh aku belajar dulu sampai aku paham, sampai aku ngerti. Kalau saya emang udah ngerti, baru deh aku nanti buka usaha dan bisnis sendiri. Sebenarnya tuh nggak ada ya bisnis yang menjanjikan karena kan kayak dari waktu ke waktu tuh kan tren bakal berubah. Cuman mungkin karena banyak bisnis itu food and beverage sih, soalnya kan orang itu tergantung selera orang masing-masing gitu. Kalau menurutku F&B karena pangsanya juga lebih luas dan ya anak-anak muda sekarang juga cenderung konsumtif gitu. Jadi peluangnya gede walaupun persaingannya juga banyak. Kalau saat ini kan aku tinggal di daerah kampus ya, jadinya aku melihat peluangnya itu aku pengen punya usaha kos-kosan karena balik lagi di awal karena itu jangka panjang gitu. Maksudnya nggak perlu ada risiko-risiko yang banyak di sana. Terus selain itu aku juga pengen burjo sih karena burjo itu kan makanan jadi kayak kebutuhan sehari-hari dan peluangnya tuh banyak di situ. Menurut aku hal-hal yang perlu dipelajarin yaitu yang pertama adalah produk apa yang mau kita tawarkan kepada para konsumen. Kita harus tahu apa segmentasi pasar kita tuh gimana, kebutuhannya tuh apa. Yang kedua, tempatnya. Kita misal udah nemu produk yang tepat, tapi kalau misalnya tempatnya nggak mendukung juga bakalan kayak sia-sia gitu loh. Yang ketiga adalah pesaingnya. Kalau misalnya kita udah ngerti pesaingnya, kita ngerti titik lemah pesaing kita apa, pasti kita bakal nemuin produk yang tepat dan kita bakal memasarkan produk kita tuh menjadi lebih mudah. Mungkin lebih ke cara promosiinnya, kayak kan sekarang tuh dunia serba digital, jadi gimana caranya memasarkan barang atau produk mereka tuh di digital dan gimana caranya buat usaha mereka itu biar tetap stabil dan bisa bersaing sama kompetitor. Topiknya sih aku seneng banget ya sama F&B, cuman kalau misalkan dilihat dari apa yang pengen diperdalam itu banyak sih, kayak contohnya nih pasar aku siapa, terus kayak cara memanage dari suatu bisnis itu gimana gitu, terus mempromosikannya gimana, kayak gitu sih, yang itu yang perlu aku tekankan.